12 April tahun 2021. Nah, di sini dia jam 10:28 menit. Bulan sudah berada di atas garis 0 derajat. Nah, kalau seperti ini artinya berarti malam tersebut sudah 1 Ramadan, yang mana berarti malam tersebut sudah bisa dilaksanakan salat tarawih dan besoknya sudah puasa. Halo, dan selamat datang di channel Ngoding Python. Gak kerasa ya, udah mau bulan puasa lagi. Dan ternyata nggak kerasa juga gue sudah membuat video hampir setahun. Video pertama gue di channel ini adalah mengenai hisab. Ya, jadi menentukan awal bulan Komariah atau bulan Hijriah dengan menggunakan Python. Lebih tepatnya adalah PyFM. Yang mana PyFM itu adalah sebuah library untuk perhitungan astronomis. Nah, di video kali ini, karena udah mau puasa lagi, gue mau coba merecall konsep dari hisab tersebut. Nah, ngomong-ngomong mengenai hisab, sebenarnya bukan hal yang asing bagi gue. Karena gue dulu sekolah SMA ya, di SMA Muhammadiyah. Yang mana Muhammadiyah ini menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal Idul Fitri, dan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan nanti Idul Adhanya tanggal berapa. Nah, cuman yang baru bagi gua adalah mendalami bagaimana cara perhitungan metode hisab ini. Dan ternyata setelah gua cari-cari, metode hisab ini lumayan banyak alirannya gitu ya. Ada aliran yang menggunakan ephemeris, ada juga metode-metode yang konvensional gitu. Jadi cuman hitung selisih harinya, kalau nggak salah selisih 5 hari dari tahun sebelumnya. Tapi gue sejujurnya nggak mendalami banget untuk metode yang itu. Nah, di video ini gue mau menjelaskan tentang metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan penanggalan. Perhitungan hisab yang gue akan jelaskan di sini gue ambil dari buku Pedoman Hisab Muhammadiyah keluaran dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 Hijriah atau 2009 Masehi. Mungkin ini agak lama ya bukunya. Gue nggak tahu deh apakah ada buku keluaran baru atau enggak. Kalau misalnya teman-teman tahu ada buku keluaran baru apa enggak, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi sebelum kita mulai, gue mohon banget bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa tetap konsisten untuk memberikan konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita mulai dulu bumpernya. Oke, sebelum kita mulai, ini ada disclaimer lagi ya, supaya nggak salah sangka bahwa setiap individu yang menggunakan hisab maupun yang menggunakan ruqyat untuk menentukan awal bulan, itu semuanya ada dasarnya. Jadi tidak perlu saling menyalahkan, dua-duanya ada dalilnya. Dan di sini, gua pribadi tidak akan membahas mengenai dalil-dalilnya, tapi lebih ke arah saintifiknya atau perhitungannya. Nah, di sini gue mau bicara dulu mengenai kriteria awal bulan. Di mana dalam buku ini ditulis ada 3 syarat dari bulan baru. Yang pertama adalah terjadinya ijtima. Ijtima itu adalah satu kondisi di mana matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang lurus. Nah, ijtima ini kalau dalam bahasa astronominya adalah konjungsi. Selanjutnya syarat yang kedua adalah ijtima ini itu terjadi sebelum terbenamnya matahari. Seperti yang kita tahu bahwa pergantian hari di penanggalan Hijriah adalah saat matahari terbenam. Jadi misalnya nih, hari ini misalnya 1 Ramadan. Maka saat kita berbuka puasa, itu waktu sudah menunjukkan tanggal 2 Ramadan gitu. Jadi pergantiannya itu pada saat matahari terbenam atau pada saat waktu maghrib. Berbeda dengan penanggalan Masehi, yang pergantian harinya itu adalah jam 12 malam. Nah, syarat yang ketiga adalah saat matahari terbenam, maka paling tidak piringan atas dari bulan itu berada di atas ufuk atau di atas garis 0 derajat. Nanti kita akan lihat nih posisi bulan pada saat matahari terbenam di hari terjadinya konjungsi atau ijtima tersebut dengan menggunakan software Stellarium. Karena ada 3 syarat tersebut, maka di dalam buku ini perhitungannya ada 3 bagian. Jadi bagian pertama adalah menentukan waktu baik itu tanggal dan jam ijtima atau terjadinya konjungsi. Bagian kedua adalah menghitung waktu terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, menghitung posisi bulan saat terbenam matahari itu sudah berapa derajat. Nah, di video kali ini,
dan yang kita sudah lakukan codingnya di video pertama gua, itu gua hanya menghitung bagian pertama saja. Karena ada juga yang berpendapat bahwa jika ijtima sudah terjadi sebelum matahari terbenam, maka sudah bisa dipastikan bahwa pada saat matahari terbenam, seharusnya bulan itu sudah bergeser. Artinya kalau sudah lewat ijtima ya, lewat sedikit saja, itu seharusnya sudah masuk ke bulan baru. Tapi nanti mungkin untuk perhitungan terbenamnya matahari dan perhitungan posisi hilal, itu mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Apakah Idul Fitri nanti atau Ramadan tahun depan, nanti kita bahas saja. Karena perhitungan untuk bagian 2 dan bagian 3 ini lumayan kompleks. Karena kita harus punya data posisi kita ada di mana, baik di koordinat lintang maupun bujurnya. Terus juga kita harus tahu ketinggian daerah kita. Belum lagi nanti perhitungannya pakai sinus, kosinus, dan lain sebagainya. Jadi ya lumayan kompleks. Jadi kita akan hitung bagian pertama saja. Lalu setelah kita dapat tanggalnya, kita akan lihat posisi bulan atau posisi hilal pada saat matahari terbenam di tanggal tersebut dengan menggunakan stellarium. Oke, kita langsung aja mulai perhitungannya. Oke, di sini kita sudah punya tabel dari nama bulan dan jumlah hari pada penanggalan Hijriah. Nah, di sini kita bisa lihat Ramadan ini ada pada bulan ke-9. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam penanggalan bulan Hijriah adalah satu daur atau satu siklusnya itu adalah 30 tahun. Di mana tahun-tahun kabisatnya ini berada pada tahun kedua, kelima, ketujuh, ke-10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Agak sedikit ribet ya polanya, berbeda dengan penanggalan tahun Masehi ya, di mana satu daurnya ini ada 4 tahun, dan dia ada 1 tahun kabisat di dalamnya. Jadi artinya adalah tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk mengkonvert jumlah hari dari penanggalan Hijriah ke penanggalan Masehi. Nah, kita pengen tahu kapan terjadinya 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita akan menghitung waktu konjungsi atau waktu terjadinya ijtima. Di mana waktu terjadinya ijtima itu adalah setiap akhir bulan. Jadi artinya adalah pada saat tanggal 29 Sya'ban tahun 1442. Selanjutnya dari tanggal ini kita perlu mengubah bentuknya. Ya. 29 Sya'ban 1442 ini sama seperti kita sudah melewati 1441 tahun lewat 7 bulan dan 29 hari. Jadi bentuk ini kita harus ubah ke dalam berapa daur, berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Untuk menghitung daur ini cukup mudah. 1441 kita tinggal bagi dengan 30. Ya, karena satu daurnya itu ada 30 tahun. Ini menghasilkan 48 lebih 1. Ya, jadi artinya ada 48 daur, tapi dia tidak habis dibagi. Ya, ada sisanya yaitu 1. Berarti sisanya adalah 1 tahun, 7 bulan, dan 29 hari. Nah, ada info yang ketinggalan ya. Satu daur ini 30 tahun. Ini jumlah harinya dalam 30 tahun ini atau dalam satu daur ini adalah 10.631 hari. Oke, jadi untuk mengetahui jumlah hari dari format ini ya, berarti pertama adalah si 48 ini kita kali dengan 10.631, di mana hasilnya adalah 510.288 hari. Nah, selanjutnya yang tahunnya ya, 1 tahun itu ada 354 hari. Sehingga kita tambah dengan 354 ya untuk tahunnya. Dan bulan. Ini ada 7 bulan. 7 bulan kita bisa lihat dari tabel. Ini diawali dengan 30 hari di bulan Muharram, selanjutnya Safar 29, Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, 30, 29, 30, 29, dan seterusnya. Berarti kita punya pola, ada 7 bulan, berarti 7 bulan ini ada 4 bulan yang jumlahnya 30 hari, dan ada 3 bulan yang jumlahnya 29 hari. Itu ya, karena diawali dengan
hari, yaitu bulan Muharram. 4 kali 30, 120, ditambah 3 kali 29, 87, ini hasilnya adalah 207 hari. Ya, 207 hari. Selanjutnya 29 hari, ya udah, berarti sama dengan 29 hari. 510.288 ditambah 354 ditambah 207 ditambah 29 sama dengan 510.878 hari. Nah, selanjutnya untuk mengubah ke dalam Masehi kita tinggal tambahkan lagi dengan konstanta. Konstanta pertama adalah selisih dari tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Kita harus tahu dulu kapan 1 Muharram 1 Hijriah terjadi pada penanggalan Masehi. Nah, ternyata 1 Muharram 1 Hijriah itu terjadi pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Jadi kalau kita hitung hari dari 1 Januari 1 Masehi sampai tanggal 16 Juli 622 Masehi, itu ada 227.016 hari. Nah, ini adalah konstanta yang pertama ya. Selisih Hijriah dan Masehi, atau Masehi dan Hijriah sama aja lah. Nah, selanjutnya ada konstanta yang kedua, yaitu anggaran Gregorius. Jadi intinya ada koreksi pada penanggalan Masehi ya, sebanyak 10 plus 3 hari atau 13 hari. Jadi kita harus tambahkan juga 13 ke dalam data kita. Buat yang mau tahu lebih detail dari anggaran Gregorius, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi, silahkan teman-teman baca aja. Oke, kita tinggal tambahkan 510.878 ditambah selisih Hijriah dan Masehi dan ditambah 13 ya. 510.878 ditambah 227.016 ditambah 13. Hasilnya adalah 737.907 hari. Data inilah yang akan kita pakai untuk mengubah tanggal Hijriah tadi ke tanggal Masehi. Penanggalan Masehi itu seperti yang gue bilang ada 4 tahun ya, dimana berarti 1 daur Masehi itu ada 4 tahun, dimana kalau dijumlahkan, jumlah harinya itu ada 1461 hari. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dari 1 tahun kabisat dan 3 tahun yang non-kabisat. Nah, ini kita langsung aja kita cari tahu berapa daur dari hari ini ya. 737.907 kita bagi dengan 1461. Ini hasilnya adalah 505,06 sekian. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya bilangan bulatnya saja ya. Dari sini kita dapat 505 daur ya. 505 daur. Artinya kita harus kali 505 ini dengan 4 untuk melihat berapa tahun. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah 2020, artinya ada 2020 tahun. Nah, dari sini kita pengen lihat sisa harinya ada berapa. Berarti dari sini kita lakukan 737.907 dimoduluskan dengan 1461. Maka hasilnya adalah 102 hari. Nah, ini udah satuan tahun ya. Nah, selanjutnya dari 102 hari ini, karena ini udah kurang dari 1 tahun ya, 102 hari itu nggak ada setahun gitu. Kalau misalnya sisanya itu misalnya 1000 berapa, maka kita harus bagi dengan 365 dulu ya, jumlah hari dalam 1 tahun. Tapi ini nggak perlu, berarti dari sini kita langsung bagi 30 ya, untuk melihat ada berapa bulan dari 102 hari. 102 dibagi 30, ini adalah 3, sekian ya. Tapi kita hanya ambil yang bulat aja, berarti ada 3 bulan. Nah, untuk melihat harinya, kita tinggal 102 dimoduluskan 30. Yang mana hasilnya adalah 12 hari. Dari sini kita tinggal bentuk aja ya. 2020 tahun lewat 3 bulan lewat 12 hari. Atau kalau kita tanggalin jadi 12 lewat 3 bulan ya, berarti 12 April
tahun 2021. Jadi caranya kebalik sama yang di Hijriah tadi, ya. Jadi 12 April 2021 itu adalah tahun Masehi yang sudah kita lewati 2020 tahun, lewat 3 bulan, lewat 12 hari. Nah, setelah kita dapat tanggal ini belum selesai ya, karena kita harus menghitung jamnya. Karena bisa jadi konjungsinya atau ijtimanya itu bisa sehari sebelum ini. Jadi belum tentu hari ini. Nah, ini kita buka dulu website Falakiyah NU ya. Ini gua contohnya dengan algoritma DEVA. Ya, algoritma DEVA untuk epimeris matahari dan bulan. Nah, yang kita cari dari sini adalah fraction illumination terkecil di bulan itu jam berapa. Ya, pada tanggal 12 April kita bisa lihat fraction illumination terkecil itu adalah ini. Ini ada di jam 3.00 ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mendapati fraction illumination-nya itu ada pada jam 00, maka kita harus lihat dulu yang hari sebelumnya. Misalnya yang terkecil ini nih, kita ambil hari sebelumnya, tanggal 11, ya, kita proses, kita lihat juga. Nah, ini tanggal 11 nih. Apakah jam 23 itu lebih kecil atau lebih besar dari yang sebelumnya? Kalau lebih kecil, maka kita cari yang terkecil dari hari ini. Gitu. Jadi fraction illumination-nya yang optimal atau yang terkecil itu bukan di tanggal tersebut. Gitu ya. Jadi makanya bisa mundur sebenarnya. Jadi kayak gitu sih. Karena ini berada di jam 3, ya, di tanggal 12 ini berada di jam 3, dan kita lihat jam 2 dan jam 4 itu lebih besar dari yang sebelumnya, maka kita bisa simpulkan fraction illumination terkecilnya di sini. Dari sini kita lihat ini jam 3, lalu yang perlu kita ambil dari dua tabel ini adalah untuk tabel bulan kita ambil apparent longitude-nya. Ya, pada jam dia FIB terkecil dan 1 jam setelahnya. Nah, ini gue singkat jadi ALB, apparent longitude bulan. Nah, untuk yang matahari kita ambil yang elliptic longitude-nya. Ini gue singkat jadi ELM, elliptic longitude matahari. Ya, jam 3 dan jam 4 ya, sejam setelahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ambil dari referensi tabel di website lain misalnya, ini bisa jadi apparent elliptic longitude pada jam 3 dan jam 4 tersebut berbeda dengan yang ini. Karena pertama, ini dia bisa menggunakan algoritma lain gitu ya. Bisa jadi ada sedikit akurasi gitu ya, toleransi yang berbeda. Jadi tidak perlu bingung ya. Namanya ini pendekatan, pasti ya ada galatnya atau ada errornya. Oke, ini gue tulis dulu di OneNote ya. Oke, dari sini kita sudah tulis ya elliptic longitude matahari pada jam FIB terkecil, sejam setelahnya, terus apparent longitude bulan di jam FIB terkecil dan sejam setelahnya. Nih ya, FIB terkecil pada jam 3. Nah, ini cara bacanya ya untuk yang LM misalnya. Gue contohin. 22 derajat, 25 menit, 50,44 detik. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya. Ini kita lihat kepala-kepalanya deket-deket nih, 22, 22, 22, 23 gitu. Jadi intinya kebayang lah dia lagi berada pada satu garis yang sama gitu ya. Dari longitude. Longitude tuh berarti garis bujur ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita hitung, yang pertama adalah selisih bujur ya. Selisih bujur ini kita hitung dari mutlak elliptic longitude matahari pada jam FIB terkecil dikurang apparent longitude bulan di jam FIB terkecil. 4492 5044 ini 54,48 second. 38 kurang 25 13, tapi dipinjam 1 jadi 12 menit. Ya. 0 derajat 12 menit 54,48. Ini adalah selisih bujurnya. Selanjutnya kita hitung kecepatan matahari ya. Kecepatan matahari ini adalah si ELM pada saat 1 jam setelah FIB terkecil dikurang ELM saat FIB terkecil ya. Di sini gue tulisnya I aja.
Oke, berarti ini dikurang ini ya. 17,61, 1 menit 17,61 dikurang 54,4 ini adalah 27,17 detik. 28 kurang 25, 3, tapi dipinjam 1 jadi 2 menit. 2 menit 27, 12 detik 0 derajat. Oke, sekarang kecepatan bulan. Kecepatan bulan rumusnya sama kayak matahari, cuman ini pakai ALB I plus 1 dikurang ALB I. Ya, ini 45 kurang 44, ini gampang ya. 0,1 detik, 838, oh ini 30 menit 0 derajat. Ya, 0 derajat 30 menit 0,1 detik. Oke, kita udah punya selisih bujur, kecepatan matahari, dan kecepatan bulan. Selanjutnya yang kita perlu adalah selisih kecepatan, yaitu selisih dari kecepatan matahari dikurang kecepatan bulan. Ya, mutlak aja. Oke, 0,1 dikurang 27, 17, 32,93 detik. 30 kurang 2, 28, tapi dipinjam 1, 27 menit. Ya, 0 derajat 27 menit 32,93 detik. Nah, selanjutnya untuk menghitung waktu ijtima, ya, waktu ijtima rumusnya sederhana, yaitu jam FIB terkecil ditambah selisih bujur per selisih kecepatan. Lalu karena ini belum WIB, kita tambahin dengan 7 ya, supaya jadi WIB. Jam FIB terkecil adalah jam 3 ya, ditambah 7 ya, tambah 7 dulu, baru SBSK-nya ya. Nah, untuk yang bagian ini kayaknya agak sulit kita hitung langsung gitu ya. Ya, kita anggap aja jam 10 lebih lah ya, jam 10 lebih. Ini adalah waktu ijtima, jadi waktu di saat bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis bujur yang sama. Nah, jam 10 pagi ini kan sebelum matahari terbenam ya, di tanggal 12 itu. Maka, kalau misalnya kita pakai pegangan yang pertama itu ya, dimana kalau misalnya ijtimanya sebelum matahari terbenam, maka saat matahari terbenam tersebut sudah masuk 1 Ramadan gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk menghitung waktu ijtima. Nah, sekarang untuk membuktikan, kita akan coba lihat posisi bulan saat matahari terbenam di tanggal 12 Januari dengan menggunakan aplikasi Stellarium. Nah, ini adalah aplikasi Stellarium ya. Ini lokasinya ada di Bandung, tempat gua, walaupun ini untuk ketinggiannya kayaknya masih kurang tepat sih, karena nggak eksak tempat gua di mana gitu. Nah, sekarang kita mau coba masukin tanggal 12 ya, saat matahari terbenam. Ini sekitar jam setengah 6 ya, atau jam setengah 6 lewat. Ini mungkin atmosfernya kita hilangkan. Lalu dari sini kita coba tampilkan grid line-nya. Ya. Ini matahari terbenam ya, sekitar jam 14.47 ya. Ini waktu maghrib. Waktu maghrib sekitar jam segitu lah, gue lupa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bulan sudah berada di sini ya, di atas garis 0 derajat. Ini kan garis 0 derajat ini patokannya ya. Patokannya. Jadi ketika bulan sudah di atas 0 derajat, kalau menurut hisab gitu ya, itu artinya sudah masuk ke bulan baru. Nah, kalau seperti ini artinya berarti malam tersebut sudah 1 Ramadan, yang mana berarti malam tersebut sudah bisa dilaksanakan salat tarawih dan besoknya sudah puasa. Tapi masalahnya ini terlihat atau enggak? Di sini kita bisa lihat ya, dia itu masih di bawah 5 derajat. Karena katanya hilal itu baru terlihat kalau udah di atas 4 derajat. Jadi bisa jadi kelihatan, bisa jadi nggak kelihatan. Kalau misalnya kita pakai tanggal 11 gitu ya, kita turunin, nah bulannya masih di sini. Berarti belum bulan baru nih. Ya, belum bulan baru. Tapi ketika sudah tanggal 12, ini dia sudah di atas. Karena memang sudah terjadi ijtima pada pagi harinya, maka secara teori juga pas
beberapa jam kemudian saat matahari terbenam, dia harusnya memang sudah di atas ufuk. Dan sebelum ditutup, kita recall lagi mengenai program yang udah kita buat setahun yang lalu ya, mengenai ijtima ya. Ini kita jalanin aja. Ya, kita jalanin. Nah, kita pengen lihat ijtima pada bulan Sya'ban ya. Berarti 29 Sya'ban 1442. Kita jalanin. Nah, hari Masehinya itu adalah 12 April 2021, sama seperti perhitungan kita yang tadi ya. Terus ketika kita lihat FIB terkecilnya ada pada jam 3 pagi juga ya. Jam 3 pagi 0 GMT ya. Nah, kalau kita hitung jam ijtimanya, nah di sini dia jam 10 lewat 28 menit. Mirip juga dengan perhitungan kita yang jam 10 ke atas ya. Kita nggak menghitung yang bagian menitnya. Oke, itu aja video kita mengenai hisab. Semoga mendapatkan gambaran bagaimana cara metode hisab itu dilakukan untuk menentukan awal bulan. Baik itu bulan Ramadan, bulan Syawal, ataupun bulan Zulhijjah. Jangan lupa like dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apabila ada komen, kritik, saran, atau mungkin ada kesalahan pada perhitungan yang gue lakukan, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.